Perkenalkan, nama saya Daru dari Agrobot. Kita startup agritech yang mencoba mengusung pertanian di masa depan, untuk masa depan. Kita berdiri itu dari keresahan sebetulnya. Keresahannya apa? Krisis pangan. Dari zaman dulu Soeharto sampai sekarang berita kalau kita susun itu ceritanya tentang krisis pangan. Dan selalu yang dinarasikan hanya cuaca yang ekstrim sama serangan hama penyakit. Kalau kita susun ada banyak sekali ini beritanya selalu narasinya ke arah sana. Padahal kalau kita gali lebih dalam, permasalahan yang paling utama adalah kemampuan petani dalam beradaptasi tentang perubahan cuaca dan bagaimana serangan hama itu terjadi. Kalau dilihat kemampuan petani di Indonesia saat ini, 51% itu udah 55 tahun ke atas. Bukan mengatakan bahwa orang 55 tahun ke atas ini tidak mampu beradaptasi, tapi umumnya mereka sudah sangat sulit. Pengalaman saya 15 tahun di dunia pertanian dan membina petani yang udah naik 55 tahun ke atas dikasih tahu ini agak sedikit rumit. Dan 72% dari petani yang 51% itu miskin. Bisa kita bayangkan, umurnya sudah terlalu tua dan tidak memiliki ekonomi yang baik. Artinya kemampuan adaptabilitas para petani itu sangat rendah. Hasilnya apa? Tentunya metode pertanian yang mereka lakukan tidak efisien. Kerentanan terhadap rantai pertanian akhirnya muncul karena metode pertaniannya nggak efisien. Hasilnya apa? Pasokan nggak stabil yang sering terjadi di pasar. Kalau misalkan harga cabai mahal itu maknanya cabai lagi kurang di pasar. Kalau harga cabai murah itu karena cabai lagi banjir di pasar. Ya kayak gitu aja terus sudah ini siklus yang berulang-ulang. Petani miskin tentu pasti makin miskin karena di saat produksinya nggak ada, harga naik ya petani nggak bisa dapat cuan. Giliran petaninya panennya banyak, harga jatuh. Petani nggak cuan juga. Ini udah jadi kayak lingkaran setan lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini saya simpulkan, permasalahan Indonesia akan pertanian adalah teknologi dan metodologi yang tidak tepat. Sehingga kami mencoba membawa solusi greenhouse dan indoor farming yang berteknologi dengan teknologi precision farming. Pertanian yang presisi. Memang tidak bisa diadaptasikan ke seluruh petani, tapi setidaknya kami ingin mencoba mengajak generasi muda petani, ya, yang saya yakin petani Gen Z sekarang umumnya tidak terlalu suka bekerja di tempat yang panas dan kotor. Kita ciptakan ekosistem baru buat bertani. Pertanian yang lebih modern, dingin, apalagi indoor farming Pak, container farming. Dia ada di dalam kontainer, dingin, udah benar-benar semuanya pakai teknologi. Nah itu udah nyaman banget tuh petani sekarang bekerja. Dengan teknologi lagi otomatisasi, mereka cuma setting nutrisi, mereka cuma bikin pendataan, pembukuan, dan lain sebagainya. Dan sudah terbukti Pak, 3 kali peningkatan produktivitasnya, 4 kali peningkatan pendapatannya, dan 80% success rate. Dengan 3 produk yang kami punya, ya, teknologi, metodologi, dan inovasi, kami berharap kami bisa memberikan impact terhadap SDGs. Pada nomor 2, 12, 5, 8, dan 10. Intinya adalah ketahanan pangan dan sustainable di agriculture. Goal utama kami ada di area sana. Ini tim yang insya Allah akan mengusung program-program ini yang kami yakin kami mampu dalam membawa narasi program sustainable agriculture terus sampai di 2029 bahkan lebih. Pasar yang kami incar saat ini itu adalah greenhouse dan indoor farming. Bisa kita lihat untuk globalnya sendiri sangat besar pasar ini, kurang lebih sekitar 53 billion US dollar. Kita fokus di Indonesia, market Indonesia dengan benchmark punya Salim Group, ya Batamindo itu kurang lebih pasarnya di 250 million US dollar. Dan coba kami kerucutkan lagi, ya hanya dengan 600 greenhouse yang kami yakin kami mampu dalam 5 tahun kami capai jika banyak sekali yang mendukung kami itu dengan nilai yang lumayan fantastis, 6,6 million US dollar. Nah inilah yang kami yakin bahwa peluang kami di sini sangat besar. Posisi kami ya di antara para kompetitor itu di tech enabled farming yang affordable. Ya, kami yakin mode kami adalah intangible asset, dukungan para agronomis di belakang kami yang luar biasa, harga kami yang sangat murah dalam artian sesuai dengan payback period, artinya yang kami offering investasinya itu bukan investasi bodong lah kurang lebih seperti itu, memiliki narasi payback period,
dan jaringan kami yang begitu luas dalam mengutilisasi hasil komoditas dari hasil greenhouse tersebut. Produk model kami B2B2C itu punya dual engine. Yang pertama konstruksi dan satu lagi penjualan hasil panen. Di sinilah kami memonetisasi produk kami. Dan ini strategi pasar kami. Kami mengincar investor individu dan institusi untuk berkolaborasi dalam membangun greenhouse. Begitu juga retail modern dengan penjualan komoditas. Dan bagaimana cara kami mencapai itu adalah dengan word of mouth dan affiliate partner, kolaborasi dengan affiliate partners. Saat ini kami sudah memiliki 52 greenhouse di seluruh Indonesia. Dan kami yakin setelah ini pun kami memiliki snowball effect yang luar biasa karena klien kami di sini sudah luar biasa bahagia dan mereka pun berkomitmen untuk terus menambah greenhouse-nya. Dan greenhouse kami bisa dipasang di mana aja. Artinya di lahan pasca tambang sekalipun. Yang penting syaratnya adalah terdapat sumber air baku. Ini laporan proyeksi keuangan kami dan saat ini kami memiliki revenue kurang lebih sudah di angka sekitar 10 miliar di pertengahan tahun 2025 ini dengan EBITDA yang positif. Dan kami yakin dengan hasil yang kami capai sampai 2025 tengah ini, kami mengincar di 2029 pertumbuhan sampai 424 kali lipat. Ini milestone kami, tentunya milestone kami pondasinya ada pada revenue, ya pertumbuhan greenhouse sampai di 5 tahun ke depan kami ingin memiliki 600 greenhouse. Baru kemudian kami pun ingin menciptakan impact dari greenhouse tersebut. Terima kasih tentang Agrobot. Jika ingin ada pertanyaan lanjutan, monggo dipersilakan. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Mas siapa tadi Mas dari Agrobot? Daru. Mas Daru. Ya, Mas Daru, terima kasih. Sama-sama. Ya, memang yang menjadi masalah problem itu adalah keterlibatan para petani sendiri. Jadi disampaikan bahwa petani kita miskin, makanya ini menjadi salah satu solusi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Anda menjamin tentang success rate yang 80% tadi? Dan berapa satu tempat ini dengan itu rasio tenaga kerja yang terserap kira-kira berapa untuk satu greenhouse? Karena kita pengen tadi disampaikan ada pengen millennial farmer atau farmer-farmer yang baru. Lalu yang kedua mungkin lebih detail rasio luas dan hasil produksi itu seberapa luas dan rasionya. Saya pikir itu yang saya tanyakan dan ketika ini nanti mekanisme pembiayaannya memang by project satu area itu bisa difungsikan mungkin perjanjian kerjasamanya sebagai dari landlord atau seperti apa, apakah itu fleksibel atau sudah ada format yang sudah ditentukan? Mungkin itu. Siap. 3 pertanyaan. Terima kasih. Mungkin kita satu-satu dulu Pak. Iya, Pak. Tadi Maaf, pertanyaannya yang pertama, seberapa besar keterlibatan masyarakat pada satu greenhouse ini ya Pak? Kurang lebih luasan greenhouse-nya itu 500 meter. 500 meter itu satu tenaga kerja. Satu tenaga kerja dan harapan kita nih tenaga kerjanya itu memang anak muda. Tenaga kerjanya karena sangat berkaitan erat dengan teknologi di situ, di dalamnya. Ya, terutama kita sebutnya farm management system. Ya, di mana kita mengajarkan tenaga kerja di lapangan itu kemampuan berpikir untuk memprediksi kemungkinan berhasil sampai dengan panen. Nah, ini berhubungan dengan 80% success rate. Rata-rata pada umumnya, kayak misalkan contoh ada investor A menginvestkan uang ke petani cabai B. Tiba-tiba pas panen petani cabai B langsung kasih laporan, Pak maaf karena hujan kena patek gagal. Nah, di akhir yang dimana si investor A ini udah berharap ada hasil, tapi laporannya tiba-tiba si investor A datang ke petani B gagal. Nah, di kita akan mengajarkan si pekerja di lapangan, petani Gen Z di lapangan ini untuk mampu memberikan live report hari ke hari. Pak, ini ada potensi gagal. Kembali lagi,
ada 20% di situ yang mungkin diciptakan karena badai misalkan contoh lah. Atau misalkan banjir. Ini kan satu faktor yang tidak bisa kita tangani ya. Tapi di luar dari musibah force major ini, itu si Gen Z, si worker ini atau grower ini di lapangan dia bisa memberikan live report. Pak, insya Allah nanti panennya di HST sekian akan sukses. Kenapa? Karena dari sekarang deviasi rate-nya, artinya pemenuhan KPI pertumbuhan tanamannya, nah ini kan bahasa keren Pak. Itu yang akan kita ajarkan ke grower. Jadi, kita narasinya bukan cuma sekedar teknologi. Teknologi mah gampang Pak, tinggal dibeli, pasang, beli, pasang, beli, pasang, ini mudah. Yang rumit adalah metodologinya sebetulnya. Jadi teknologi dan metodologi ini harus kawin nih. Ya. Sehingga si tenaga kerja di lapangan, dia mampu berpikir secara kritis. Ya, kita ajari dia tentang KPI, kita ajari dia dengan bagaimana memberikan live report kepada pemilik atau bahkan milik dia sendiri, dia report kepada diri dia sendiri gitu. Kalau pertumbuhannya seperti ini terus, ke depannya seperti apa? Bagaimana saya mitigasi? Bagaimana ketika serangan ini begini? Oke, kita cari faktor. Nah, ini pola pikir problem solving yang akan kita ajarkan. Jadi Agrobot di sini memastikan 80% peningkatan success rate adalah dengan cara mentransfer knowledge. Sehingga di lapangan metodologi yang tepat dilakukan bisa terrealisasi. Ini yang dilakukan Agrobot. Kalau di satu sisi lagi kita punya teknologi ya memang yang kita akan implementasi. Kemudian pertanyaan yang lanjutannya, izin Pak tadi. Nah, rasio luas dan hasil produksi. Oke, rasio luas. Dan, contohlah melon yang saat ini paling melon, banyak yang booming di mana-mana. Melon tuh 1 hektar bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 10-15 ton di musim bagus. 1 hektar Pak. 500 meternya greenhouse, 500 meter itu bisa menghasilkan kurang lebih 2 ton sampai 2,2 ton. Buruk-buruknya 1,5 ton. Berarti dikalikan 20 kali lipatnya udah plus minus 30 sampai 40 ton. Udah 2 sampai 3 kali lipat seperti yang kita narasikan di sini. Ya. Kenapa seperti itu? Dan bukan hanya sekedar itu Pak, melon premium yang dicoba di pasaran, Brix-nya di atas 13 itu hampir nggak mungkin terbentuk di open field tanpa teknologi. Jadi makan melon, makan stroberi, atau bahkan kita bisa memproduksi cabai yang tingkat kepedasannya bisa kita atur Pak. Teknologi pertanian sampai ke arah sana. Artinya narasi penjualan cabai nantinya sudah bukan lagi sekedar cabai, tapi cabai yang memiliki tingkat kepedasan berapa. Gitu. Kemudian yang ketiga, izin Pak Wali. Tadi yang ketiga terkait investasi yang diterapkan sebagai landlord, ya. Metodenya apakah itu bisa disesuaikan atau sudah pakem atau sudah ada term yang sudah ditentukan? Sebetulnya kembali lagi nanti ke skala ekonomis Pak. Ketika si landlord ingin memasang teknologi ini, kan kita akan offering landlordnya kah yang akan mengerjakan greenhouse, atau dia akan mempekerjakan orang untuk bekerja di greenhouse-nya. Nah, ketika narasinya seperti ini akan muncul scale of economic-nya. Kira-kira dia harus bangun berapa greenhouse sampai greenhouse itu menguntungkan. Kecuali si landlord ini punya anak pertanian, ntar anak saya deh yang ngerjain. Nah ini satu pun nggak ada, satu greenhouse 500 meter juga nggak ada masalah. Karena bobot terbesar itu ada di tenaga kerja nilainya. Kita mencoba menghargai tenaga kerja di situ agak sedikit mahal dibandingkan petani pada umumnya. Karena biasanya petani yang menggunakan otaknya juga gitu ya, agak sedikit vulgar, itu mereka minta dinilai lebih dibandingkan petani yang hanya mengeluarkan tenaganya aja bekerja tanpa menggunakan pikirannya gitulah kurang lebih. Terima kasih banyak Mas Daru. Sebenarnya saya juga agak kagok nih duduk di sini karena mungkin latar belakangnya lebih banyak di bidang lain yang bukan di sini, tapi ini sangat menarik dan mugi-mugi dari kami juga bisa mempertajam lah dari Mas Daru. Kalau yang saya pahami itu akan ada titik berat di bagian mungkin upskilling ya, karena kan tadi bahkan di presentasi di awal itu disampaikan bahwa mayoritas yang ingin menjadi petani adalah sudah sepuh dan mungkin cenderung ekonominya kelasnya menengah ke bawah.
Sedangkan di sini ingin memberdayakan mungkin elemen masyarakat yang berbeda, yang lebih muda dan yang lebih mapan. Sehingga pertanyaan saya pertama adalah bagaimana Agrobot ini mengembangkan talent pool-nya di saat mungkin ketertarikan anak-anak muda saat ini itu belum sepenuhnya masuk kepada pertanian. Di satu sisi high quality talent pool ini juga adalah menjadi key factor daripada bisnisnya, karena kan tadi seperti Mas Daru bilang tidak ada metodologi tertentu yang perlu diaplikasikan dengan skema bisnis ini untuk menjamin hasil yang seperti tadi. Sehingga mungkin tadi pertanyaan terkait grooming talent pool-nya gimana dan cost structure-nya itu seperti apa terkait grooming talent pool ini. Apakah misalnya mungkin dari cost structure tuh 50% daripada investment akan masuk kepada grooming talents atau lebih akan masuk ke banyak ke capital atau seperti apa, untuk kami bisa menilai juga sehingga investor-investor seperti apa yang sebetulnya juga dibutuhkan. Mungkin bukan cuma landlords, but maybe you need universities atau mungkin butuh komunitas lain karena kan ada berbagai macam elemen yang perlu perlu dipenuhi ya. Kemudian mungkin untuk pertanyaan yang kedua adalah ini kan ketika ini misalnya berhasil sampai di 600 titik kan cukup disruptif sebetulnya. Selain daripada disruptif secara positifnya adalah mungkin membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk anak-anak muda dan juga meningkatkan taraf hidup para petani. Di satu sisi bisa jadi ini juga menghilangkan lapangan pekerjaan daripada petani tradisional. Atau akhirnya juga mengubah pasar karena ada pergolakan harga yang mungkin lebih murah atau kecepatan produksi yang lebih tinggi dibanding petani konvensional. Apakah kira-kira dari Mas Daru dan teman-teman sendiri sudah ada bayangan nih di titik 600 itu dampaknya akan seperti apa sih ke pasar? Saya pertanyaan ini dari perspektif mungkin regulasi juga ya untuk melihat inovasi ini punya dampak disrupsi seperti apa, yang mana mungkin akhirnya pemerintah juga bisa hadir untuk ada cushioningnya gitu buat bagian-bagian yang terdampak. Mungkin dari saya 2 poin itu sih Mas, terima kasih. Terima kasih banyak. Yang pertama grooming talent, itu kita pun sekarang sedang berkolaborasi, salah satunya itu karena posisi kita berpikir bahwa mendidik, mencetak integritas itu startnya dari hati, dari jiwa. Jadi kita mencoba mendekati, kita udah bekerja sama dengan pesantren, kita mendekati yang calon SMK-nya ini. SMK-nya kita didik dari sana. Karena pendidikan teknologi pertanian ini startnya, dan alhamdulillah juga mungkin masih banyak sekolah yang pakai belajar sebutannya kampus merdeka ya. Jadi mereka di SMK pun kita sering rutin tuh kedatangan dari SMK Tegal, SMK Pertanian Tegal, SMK Pertanian Bogor, dari IPB juga datang. Jadi di masa-masa akhir sebelum mereka lulus, mereka akan dikirimkan ke kita dulu nih. Nah, ini grooming level pertama, dan ini kita kemungkinan besar akan kita kembangkan, Bu. Jadi, yang punya permasalahan tentang kualitas pekerja petani ataupun petani itu bukan cuma pertanian Indonesia secara menyeluruh, tapi perusahaan perkebunan pun punya masalah yang sama. Pertanian sawit boleh didatengin langsung ke lapangannya, itu mereka banyak sekali petani-petani pekerjanya mereka tuh nyolong TBS. Bayangin aja Bu, 10.000 hektar ada di Afdeling sebelah mana, tiba-tiba ada truk masuk, itu kong kali kong sama tenaga kerja di lapangannya. Jadi kualitas tenaga kerja yang harus kita grooming itu bukan cuma dari sekedar kemampuannya. Kemampuan kita percaya sama D3 ya, sama Politeknik, sama universitas dan sama SMK Pertanian, mereka udah lebih hebat untuk dari struktur kurikulumnya. Yang akan kita enhance itu dari sisi integritinya. Nah, ini yang kita percaya kalau dua hal ini berkolaborasi dengan baik, maka mereka akan kita masukkan metodologi bagaimanapun di lapangan, mereka akan bekerja secara maksimal. Jadi metodologi grooming kita justru kita bekerja sama dengan pihak non formal. Ini yang akan kita tekankan ya, yang kita emphasize bagaimana menggrooming tenaga kerja yang baik dan yang muda ini terutama.
Dan dari sisi ini juga kita akan memasukkan satu elemen loyalitas ke mereka. Karena lucunya ini, turnover yang bekerja di tempat beberapa investor itu cepat sekali, Bu. Karena ternyata generasi muda ini senang mencoba, sini mencoba, sana mencoba, sini mencoba, sana. Cuma 2 bulan, 3 bulan pindah. Nah, berkaitan dengan itu juga harapannya ketika kita ketemu tenaga kerja muda yang sudah punya integriti yang baik dan loyal, mereka akan punya cerita yang mendalam ke orang tuanya yang masih petani. Karena rata-rata dari mereka itu orang tuanya pun petani. Nah, dari sinilah sisi ketertarikannya ke petani tua yang konvensional. Karena saya pernah mendampingi Alami Syariah untuk pembiayaan petani. Saya pernah mendampingi BRI untuk, sekarang saya diminta sama YDBA, Yayasan Dharma Bakti Astra, untuk mendampingi petaninya di Banten. Masalah yang petani old school ini nih, yang udah milenial, bukan milenial ya, apa generasi X berarti ya, sangat susah untuk mendengarkan masukan. Jadi start point-nya tuh panjang, Bu. Kita ngebina hampir 3 tahun. Kita coba dekati dari sisi psikologinya dulu, kita coba pahami dia dulu, kita coba deketin dia sampai dia punya trust ke kita, sampai dia ngobrolnya enak, bahkan mungkin dia curhat, itu baru mau dia dengerin itu, tapi nggak akan sepenuhnya dengerin, Bu. Beda kalau anaknya yang udah terdisrupsi dengan pertanian yang model baru untuk bagaimana caranya kita bisa bertahan di climate bla 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 segala macam, yang melakukan intervensi ke orang tuanya. Ini perbedaan, ini 180 derajat. Ya udah, sakarep mulai, coba ini Bapak ada tanah, jalanin. Umumnya seperti itu. Nah, poin yang nomor 2, 600 greenhouse ini akan seberapa disruptif? Itu bayangan saya luar biasa. Makanya kita masukkan program 600 ini ke SDGs. Kita sampai punya kepercaya dirian ya, dengan 1.200 individu yang menjadi penerima manfaat itu akan memberikan dampak langsung ke desain job creation di SDGs nomor 8. Disrupsinya luar biasa, Bu. Disrupsinya akan luar biasa dari sisi ketenaga kerjaan. Boleh. Itu nanti pembinaan kerjasama di Ponpes sampai pembinaan pendekatan psikologis 3 tahun segala-gala itu apakah akan dibebankan kepada investor atau seperti apa? Nah tadi cost structure-nya seperti apa? Mungkin bisa dijelasin. Jadi kita tidak akan terbebankan grooming-nya. Beban ada di mereka. Justru malah kita akan terbenefitkan dari situ. Ini yang rencana kerja saya. Jadi kita akan jadi tanda kutip outsourcing di situlah. Kita akan masukkan kurikulumnya ke pesantren, tolong ajarin ini. In return apa yang mereka dapat? Kepastian si santrinya, si ini tenaga kesempatan kerja. Itu udah mahal buat mereka. Dan ini sudah teraplikasikan. Salah satunya yang melakukan hal seperti ini adalah YDBA di Polbangtan, punyanya pemerintah. Makanya YDBA itu digait betul sama Polbangtan untuk dikolaborasikan secara mendalam. Ini luar biasa, Bu. Untuk masalah grooming ini memang cita-cita kita, Bu. Cita-cita kita di sini. Bahkan sampai ketika si 600 greenhouse ini ada, itu terdata dengan baik di kita dan kita akan jadi garda terdepannya memastikan bahwa tanaman yang ditanam itu terdata dan punya koneksi pasarnya. Jadi tidak akan itu mengganggu pasar existing. Kita akan men-setting mereka karena mereka sudah punya kemampuan tanam apa aja di mana aja. Jadi kita akan atur mereka itu. Dan kita udah punya kontrak-kontraknya gitu. Saya udah punya kontrak ke Jepang untuk cabai ya, walaupun ada thresholdnya, harganya nggak begitu bagus seperti di pasar 35.000 sekilo, tapi itu flat, nggak akan naik, nggak akan turun. Nah ini kan kemarin di Kolaka 15.000, nah, dapat flat 35.000 kan hal yang membahagiakan gitu, gitu kurang lebih. Selanjutnya mungkin hanya 2 pertanyaan singkat saja. Ya. Untuk greenhouse ini, Siap. Apakah hanya sekedar untuk secara teknikal kayak coachingnya aja atau juga pembuatannya? Kalaupun pembuatannya, pertanyaannya berbahan dasar apa untuk greenhouse-nya? Apakah sudah ramah lingkungan? Dan untuk expired durasi keberlangsungan greenhouse ini sampai dengan berapa tahun? Karena kalau saya melihat di lapangan ada beberapa greenhouse sederhana itu pada akhirnya itu hanya bertahan tidak berapa lama, akhirnya plastik-plastiknya juga menjadi limbah. Nah ini masa expire-nya sampai dengan berapa lama? Dan apakah bahannya juga berbahan ramah lingkungan? Lalu yang kedua untuk secara nilai ekonomisnya.
dengan penambahan nilai per meter persegi dari greenhouse ini, apakah bisa menekan biaya produksinya atau justru akan malah menambah di biaya produksinya yang mengakibatkan secara komoditasnya menjadi lebih mahal di pasaran. Siap, terima kasih. Yang pertama, nilai greenhouse-nya ini sendiri, itu kita memang tadinya kita pakai bambu, Bu. Ini lifetime-nya pendek banget, kurang lebih sekitar 3-4 tahun lah, plus minus. Jadi sekarang kita akan coba, ya ini kita kembalikan lagi ke konsumen, tapi kita offering ke mereka, gimana kalau jadinya permanen, pakai hologalvanis. Ini akan lebih panjang, 10-15 tahun. Itu pun di akhir masih bisa peremajaan. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi plastiknya, apakah ramah lingkungan? Tentunya memang ini isu. Karena belum ada plastik UV yang mampu punya light diffuser itu biodegradable. Tapi kan kita kolaborasi sama banyak value creation dari waste management inilah kurang lebih gitu, Bu. Jadi si sampah ini nanti akan kita offering ke mereka untuk bisa diambil ketika memang si UV-nya ini diganti. Nah, terus kemudian yang kedua, seperti yang tadi kita informasikan bahwa harga kita ini affordable, makna affordable itu nggak cuma sekedar murah, tapi dia memiliki value payback period. Artinya ketika si greenhouse ini kita tawarkan ke investor atau ternyata ada kelompok tani yang berkolaborasi, dia minta didanai sama Ditjen Hortikultura, akhirnya dipasangkan greenhouse, kita akan bantu mereka juga pilihkan tanaman apa yang terbaik buat mereka yang kita serap. Sehingga mereka mampu menghitung payback periodnya. Kata kuncinya adalah ketika petani sudah di dalam greenhouse, maka tanamannya punya harga pokok produksi yang lebih firm, lebih kokoh. Dia tidak volatil harga pokok produksinya. Nah, kenyataan sampai dengan saat ini banyak greenhouse yang seperti itu umumnya dari bambu, biasanya seperti itu. Dan pemasangannya pun nggak bagus. Jadi alih-alih di pasaran si petani ini punya satu unique selling point dari si greenhouse, tapi ternyata mereka malah capek di perawatan greenhouse, yaitu tadi karena pemasangannya salah, pemilihan bahan bakunya salah. Nah, kayak gitu, Bu. Jadi mereka tuh cuma mampu, ya udah, saya mampunya segini, ini ada orang yang bisa masangin greenhouse, pasang karena harganya murah. Itu banyak sekali tuh, Bu. Banyak sekali saya temui di lapangan. Yang harusnya harga greenhouse itu katakanlah ya misalkan 100 juta itu permanen. Ada yang offering berani 80 juta atau 60 juta. Ya pas dilihat ya kualitasnya asal-asalan gitu, Bu. Jadi baru 2-3 kali aja udah rusak, pemasangan yang nggak bener, udah lepas dan segala macam. Ya dari kita itu kan kita offering construction management ke mereka. Kita akan perlihatkan tuh list bill of listnya ke mereka. Ini yang akan kita pasangkan, ini teknik yang akan kita pasangkan. Nah, kurang lebih seperti itu, Ibu. Bu, terima kasih. Oke, Mas Daru, tadi kan ada disebut rencana 600 titik lagi ke depannya ya. Betul. Saya melihat ini peluangnya memang bagus sekali, terutama di perkotaan justru. Siap. Nah masalahnya greenhouse ini kan banyak memakan lahan ya. Satu greenhouse minimal berapa meter persegi, Mas? 500. Jadi kalau yang saya tahu nih anak-anak muda di urban itu juga tertarik ide ini. Masalahnya kan lahan ya. Nah, apakah terpikirkan model greenhouse yang vertikal gitu ya? Karena tentu saja ini untuk urban farming bisa menjadi salah satu jawaban gitu. Apakah terpikirkan atau belum, Mas? Sudah, Pak. Bahkan kita itu kemarin lagi dapat permintaan dari salah satu cateringnya Panasonic, bukan greenhouse tapi Pak, container farming, cuma bertingkat. Jadi mereka minta kita desain container farming yang punya 3 tingkat. Jadi vertical farming dan minta ditanami strawberry di Bekasi. Nah, mereka mau memperlihatkan bahwa bisa bikin strawberry yang harusnya tempat dingin, ini di tempat panas. Dengan container farming itu tadi, dan itu bentuknya vertikal. Jadi sudah mulai dikembangkan gitu ya. Jadi saya rasa ini bagus sekali karena teman-teman yang anak muda di perkotaan lahannya terbatas, tapi saya rasa mereka menerima ide ini gitu ya. Katakanlah anak muda sekarang banyak yang buka kafe, kalau ada pojokan mungkin hanya 20 meter persegi tapi dia vertikal kan
itu bisa juga Betul. membantu program ini. Bahkan ada rumah mangkrak, gedung mangkrak, Iya. bisa diberdayakan Pak, Iya, jadi indoor farming. Betul. Nanti Betul. pencahayaannya pakai UV, cuma memang harus disupport. Ya itu nggak boleh pakai listrik PLN, harus dari solar panel dan segala macam kayak gitu-gitu. Artinya sustainabilitas di energinya harus bisa dibantu gitulah, karena pasti akan mahal nih ininya. Kedepannya sih kami ingin lihat model seperti ini ya, model bisnis yang vertikal. Betul. Ya. Itu Insya Allah sih mohon doanya aja Pak, di Jogja nanti itu kita lagi mau bikin edu farm. Ada container farming di dalamnya. Jadi edu farm ini akan jadi spot point di mana semua tempat kuliahan D3, S1 dan segala macamnya nanti akan masuk ke situ, belajar di situ dari pertanian konvensional, semi modern greenhouse sampai ke modern pakai kontainer. Ini baru rencana. Terima kasih. By the way, kalau mau coba di Lokananta di pojokan sana masih ada lahan ya, Mas Aak boleh dong dicoba di sini ya. Oke. Siap. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama. Bagus sekali presentasinya.